Mikro hari ini. Kalau tadi di sesi pertama kita sudah mencari tahu nih mengenai copywriting dan juga content writing. Nah, kalau kali ini kita mungkin lebih general lagi tapi sama spesifiknya karena semua Bapak Ibu pasti melakukan nih. Karena di sesi kedua kali ini kita akan ada training mengenai meningkatkan penjualan melalui pemanfaatan sosial media. Tentunya sosial media ini menjadi media atau platform yang sangat-sangat berguna buat bisnis Bapak Ibu untuk menjangkau audiens atau konsumen dari Bapak Ibu dan bagaimana sih caranya untuk menggunakan sosial media ini agar bisa meningkatkan penjualan. Nah, kali ini ada narasumber kita yang akan berbagi bersama Bapak Ibu untuk membantu Bapak Ibu memanfaatkan sosial media lebih baik lagi. Nah, narasumber kita kali ini adalah Mbak Nila Windasari PhD PCM selaku komite komite inkubator dan juga dosen dari SBM ITB. Nah, narasumbernya juga sudah ada di sini. Mbak Nila sudah ada di sini. Jadi untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai saja kegiatan di sesi kedua kali ini. Kepada Mbak Nila, saya persilahkan. Terima kasih banyak, Mas Faiz. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu sekalian. Semoga masih dalam keadaan yang baik ya. Dan sebelumnya kalau nggak salah kita tadi sudah diskusi tentang konten dan copywriting ya, Mas Faiz ya. Nah, benar banget Betul, Mbak tuh. Nila. Salah satu teknik yang mungkin akan kita aplikasikan lebih jauh sehubungan dengan bagaimana kita memanfaatkan digital marketing secara khusus pada sosial media, Bapak Ibu. Nah, mungkin tanpa perlu berpanjang lebar lagi begitu ya. Mungkin saya akan mulai dari dua pertanyaan besar ini, Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah banyak memanfaatkan media digital begitu ya dalam melakukannya. Tapi nanti kita akan menelisik lebih lanjut begitu ya bahwa ternyata setiap media digital, setiap sosial media itu punya karakteristik dan kegunaannya masing-masing begitu ya. Jadi ibarat kalau kita mau perang itu menghadapi yang mana itu kita pakai senjata yang mana itu ternyata beda-beda begitu ya. Dan makin banyak itu nggak selalu makin bagus sebetulnya Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau di sini di gambar ini kita punya 10 sosial media account begitu ya. Apakah berarti makin banyak itu makin bagus? Ternyata enggak juga begitu. Kenapa? Nah, karena masing-masing itu punya fungsinya masing-masing di dalam strategi kita untuk menggait konsumen sebetulnya gitu. Nah, sebelum saya meneruskan kepada materi tadi, izin memperkenalkan diri, Bapak Ibu tadi sudah diperkenalkan Mas Faiz. Nama saya Nila, panggilnya Nila aja, gitu ya, Nila Armila Windasari. Hari ini dan sepanjang nanti sampai pada jam 12 kita akan mengupas tentang sebetulnya bagaimana cara kita bisa mengoptimalkan penjualan melalui media digital termasuk salah satunya sosial media. Nah, saya mulai dari ini dulu begitu ya. Kenapa? Kenapa kita harus berjualannya itu via media digital begitu Bapak Ibu ya? Kenapa? Karena sebetulnya ini mungkin terdengar klise gitu ya, terdengar ini mah semua orang juga tahu. Tapi izinkan saya menjabarkan lebih detail kenapa kemampuannya bisa sejauh itu. Kita mulai dari yang pertama, bahwa kalau misalnya kita menggunakan media digital, satu, dia mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi kita harus tahu triknya, Bapak Ibu. Menjangkau pasar lebih luas ini dalam artian apa, gitu ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu di sini sudah pada pakai sosial media. Nah, di dalam sosial media, selama kita punya akses internet, itu kita akan terjangkau. Nah, masalahnya Bapak Ibu, apakah semua pengguna media sosial itu adalah pasarnya Bapak dan Ibu? Kan enggak ya. Jadi bisa jadi pengguna media sosial itu mulai dari yang paling muda sampai yang paling senior, itu semuanya bisa menggunakan internet dan bisa menggunakan sosial media. Tapi kalau kita salah sasaran, itu tidak akan mengoptimalkan penjualan juga. Kenapa? Karena bukan mereka yang kita tuju. Nah, media digital itu punya kemampuan untuk kita melakukan setting kepada siapa konten dari digital marketing kita itu kita arahkan. Jadi, kalau kita melakukan marketing secara tradisional, face to face, itu biasanya kita akan cenderung melakukan analisis targeting itu secara manual juga. Kalau kita pakai media digital,
kita bisa melakukannya dibantu dengan setting dari internetnya, dari media sosialnya. Jadi kita bisa set nih, iklan ini akan saya tujukan buat anak usia berapa, atau pada remaja usia berapa, laki-laki atau perempuan, atau pada ibu-ibu usia berapa. Apakah ibu-ibu parubaya begitu ya, 25 sampai 40 tahun, ataukah yang lebih senior begitu. Yang tinggalnya di mana? Kita bisa set juga Bapak Ibu. Jadi pasar kita itu maunya kita optimalkan pasar di Bandung area atau pasar di Jawa Barat. Maka itu bisa kita set juga. Nah, ini yang dimaksud menjangkau pasar yang lebih luas. Karena sekali lagi, makin banyak itu tidak selalu makin bagus, gitu. Banyak yang bagus adalah banyak yang sesuai dengan sasarannya. Nah, yang kedua itu efisiensi usaha pemasaran. Kalau misalnya dulu kita menggunakan materi, kalau misalnya Bapak Ibu jualan ya, pakai brosur, kemudian dari mulut ke mulut begitu ya, kemudian ngeprint materi, bikin spanduk begitu ya. Itu semua dengan digital marketing kita otomasikan begitu ya. Kita hanya perlu bikin satu konten, satu post misalnya tadi pagi belajar copywriting, kita sudah copyright ini kepada siapa, udah otomatis akan disebarkan. Sehingga usaha kita itu jadi lebih efisien. Yang ketiga, nah ini yang paling penting sesuai dengan tema kita hari ini, Bapak Ibu. Untuk memperluas kanal penjualan. Kenapa kanal penjualan itu harus diperluas? Kayaknya kalimat itu kalimat yang, ini juga tahu jawabannya. Tapi saya kasih tahu di sini Bapak Ibu. Bahwa nggak semua orang itu nyaman dengan satu metode penjualan. Contohnya gini, kalau misalnya kita berjualan kepada katakanlah Bapak Ibu saya ya usia 65 tahun begitu ya. Kemudian ya udah Pak silakan check out aja di Tokopedia atau kita udah punya Shopee. Mereka belum tentu nyaman dengan itu dan belum tentu juga punya akun itu begitu ya. Sehingga memperluas kanal penjualan ini maksudnya kita memberikan fleksibilitas kanal kepada pembeli dan calon pembeli kita. Sok Ibu mau datang ke rumah mangga, mau via WA mangga, mau ada beli di Tokped gitu ya biar nggak usah transfer manual bisa juga gitu. Kalau Bapak Ibu mau dianterin ke rumah COD gitu ya pakai WhatsApp bisa juga gitu. Jadi artinya itu memperluas kanal penjualan. Keempat itu adalah hal yang kita nggak punya di metode-metode jualan sebelumnya, yaitu komunikasi dua arah. Kalau dulu, Bapak Ibu, kita kalau mau jualan, itu kita tuh berpikir seolah-olah produk kita paling bagus. Dan memang paling bagus ya. Produk kita memang paling bagus. Tapi pertanyaannya, yang berjualan produk yang bagus kan nggak cuma kita ya. Kompetitor kita semuanya menjual produk yang bagus gitu. Nah, nanti siapa yang akan memilih bagaimana agar kita dipilih lebih dari yang lain karena semuanya bagus semua begitu. Nah, interaktif itu tujuannya adalah untuk kita tahu di titik mana konsumen itu akan lebih memilih kita daripada kompetitor yang lain. Jadi kalau dulu misalnya kalau kita pakai katakanlah iklan di TV atau iklan di radio itu kan satu arah ya. Kita ngomong aja kelebihan produk kita. Tapi kita nggak bisa dengar dari mereka produk kita sudah memenuhi kebutuhan mereka atau enggak sih gitu kan. Kita nggak bisa tahu gitu. Sehingga ini pentingnya di dalam sosial media kalau Bapak Ibu juga memanfaatkan sosial media untuk berjualan, jadikan konten ataupun posting Bapak Ibu itu adalah postingan yang interaktif. Saya yakin Bapak Ibu sudah belajar di awal tadi begitu. Bagaimana membuat itu menjadi dua arah sehingga kita bisa menggali sebenarnya konsumen saya misalnya saya berjualan keripik tempe. Keripik saya itu konsumen itu maunya yang rasa apa sih kan kita nggak tahu ya. Kita nebak-nebak, kita merasa bahwa yang paling enak itu kalau rasanya pedes begitu. Padahal bisa jadi masukan dari konsumen enggak keripik tempe itu enaknya kalau rasanya itu rasa barbecue, rasa keju misalnya atau original aja. Nah, itu kita bisa tangkap kalau kita media-media sosial kita itu adalah media yang membuka kesempatan untuk berkomunikasi dua arah. Nah, berikutnya, kelima, itu adalah membantu dengan rekaman data pelanggan. Bapak Ibu kebayang mungkin sebagian ada yang kalau di zaman nenek moyang kita dulu, berjualan itu data konsumennya kita catat manual, gitu ya. Nah, di sini dengan media digital, itu kita bisa merekam dengan baik siapa mereka,
umurnya berapa, dan lain sebagainya. Oke, nah ini adalah terkait dengan kemanfaatannya kenapa harus menggunakan media digital gitu. Oke, nah selanjutnya saya akan berikan sedikit data ini Bapak Ibu, buat bayangan aja gitu ya, buat bayangan bahwa ternyata di Indonesia ya, kalau seakan-akan sekarang tuh trennya TikTok, trennya Instagram. Ternyata pengguna aktif sosial media paling banyak nomor satu itu YouTube, nomor dua Facebook, Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi nanti saya akan berikan pertanyaan lanjutan. Kalau misalnya yang paling banyak pakai itu YouTube dan Facebook, apakah berarti kita jualannya harus via itu? Jawabannya bisa iya dan bisa enggak. Kenapa iya? Kalau iya paling enggak, kalau kita mancing di kolam, kalau kolamnya itu gede, ikannya otomatis banyak. Gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau dalam pas kita mancing itu umpannya nggak pas, maka ya mereka nggak akan kejaring juga. Jadi paling enggak ini memberikan gambaran untuk Bapak Ibu, kalau misalnya penggunanya banyak, kita harus cocokkan juga dengan demografi pengguna sosial media itu. Apakah sudah sesuai dengan target marketnya kita? Nah, berikutnya, yang data kedua yang sebelah kanan, itu adalah platform belanja online yang paling diminati. Nah, ini kebetulan aja datanya adalah diambil waktu Ramadan. Nomor satu, tetap di Shopee. Mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar ini semua, gitu ya. Baru kemudian Tokopedia, baru TikTok Shop. Nah, saya ingin menunjukkan ini Bapak Ibu, bahwa Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, itu semua adalah akun e-commerce. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, ini saya lingkarin warna merah ya. Ini ada juga Facebook atau Instagram Shop, itu juga dipakai buat jualan. WhatsApp sama Line for Business ini juga bisa dipakai untuk jualan. Jadi artinya, kita, meskipun misalnya apakah semua itu kita harus punya akun di Shopee, Mbak, atau punya akun di Tokopedia? Enggak juga. Kalau memang kita tahu karakter konsumen kita itu adalah konsumen-konsumen yang aktif di sosial media, kita bisa manfaatkan itu gitu ya, Facebook, Instagram. Nah, itu adalah salah satu halnya gitu. Meskipun proporsinya mungkin nggak besar dibandingkan dengan marketplace yang lain. Berikutnya, ini Bapak Ibu yang ingin saya share dengan Bapak dan Ibu. Namanya strategi marketing funnel. Strategi marketing funnel itu tujuannya kita membuat strategi yang sesuai sama perjalanannya konsumen. Kalau Bapak Ibu notice judulnya tadi, kenapa mengoptimalkan penjualan? Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu memperhatikan letaknya penjualan di dalam keputusan konsumen itu di mana. Nah, saya highlight pakai warna merah ya. Penjualan atau pembelian kalau di mata konsumen itu letaknya ada di sini, Bapak Ibu. Letaknya ada di bawah corong. Apa artinya? Artinya strategi berjualan itu nggak bisa langsung diarahkan untuk gimana pokoknya caranya orang beli. Karena urutan orang di dalam kepalanya dia sebelum dia berpikir mau membeli, itu melewati rangkaian yang kita namakan funnel ini. Jadi rangkaiannya tuh dari corong. Kenapa bentuknya corong? Nah, sekarang saya ceritain Bapak Ibu. Kenapa bentuknya corong? Jadi, kenapa bentuknya corong? Karena makin ke bawah, jumlahnya makin sedikit Bapak Ibu. Kalau kita menginginkan peningkatan penjualan, kita pingin yang di bagian biru ini besar, berarti mau nggak mau, yang bagian atasnya itu harus besar, gitu kan? Sehingga ketika turun ke bawah, dia jadi banyak. Nah, strategi digital itu berkaitan dengan mulai dari yang atas dulu. Aware, bagaimana cara membuat konsumen aware, satu, tentang keberadaan produk kita, dua, tentang keberadaan brand kita, bahwa kita itu misalnya bukanlah penjual keripik tempe pada umumnya, kita itu punya uniqueness, kita punya sesuatu. Nah, itu kan sesuatu yang harus
iklankan sesuatu yang konsumen itu harus tahu di awal ya, di bagian besar tadi gitu. Jadi strategi marketing itu bahkan strategi penjualan itu bahkan dimulai dari bagaimana kita memperkenalkan produk. Nah, kalau yang kenal sama produknya Bapak Ibu mau ratusan, misalnya katakanlah 200, kan berarti yang beli itu pasti lebih kecil daripada itu, gitu. Nah, sehingga kalau kita pengen meningkatkan penjualan menjadi 1.000, berarti minimal itu yang aware akan adanya produk Bapak Ibu itu harus lebih dari 1.000, mungkin 2.000. Kalau di digital marketing funnel dari awareness turun ke bawah, itu biasanya susutnya itu sekitar 10%. Jadi kalau kita mau ada 1.000 pembelian, harus ada 10.000 orang yang tahu bahwa Bapak Ibu jualan sesuatu, gitu. Nah, itu adalah start dari awareness. Bapak Ibu kalau misalnya punya pertanyaan langsung di raise di comment box saja ya. Jadi nanti bisa bisa nggak harus nunggu Q&A sessions, bisa langsung saya cek dari sekarang gitu ya. Jadi itu tadi. Jadi kita mulainya dari awareness. Nah, setelah orang aware, setelah orang tahu kita punya produk apa, kita jualan apa. Lalu PR keduanya apa? PR keduanya adalah membuat orang interest. Ya. Membuat orang interest. Membuat orang interest artinya dia pengen, suka. Oh iya, setelah tahu misalnya, oh saya tahu Bu Nila jualan keripik tempe. Pertanyaannya kan, terus kenapa? Terus ngapain gitu ya. Nah, PR keduanya adalah membuat orang jadinya interest. Wah, kayaknya kalau dari gambarnya, dari fotonya, produknya Bu Nila ini kayaknya menarik banget gitu ya. Ngiler banget lah Kabita gitu ya, pengen gitu. Nah, itu artinya interest. Jadi, kita nggak cuma hanya ngasih tahu kita jualan keripik tempe, tapi bagaimana caranya kita membuat keripik tempe kita membuat orang punya interest, gitu ya. Nah, setelah itu, berikutnya adalah consideration. Considerations itu akhirnya jadi memikirkan, oh iya, gimana ya, aku kepikiran terus, jadi pengen beli, gitu ya. Nah, sehingga yang di 2 tahap ini, memberi solusi dan membeli ini adalah keputusannya konsumen. Di tahap inilah yang saya kotakin itulah kita terjadilah proses pembelian gitu. Jadi strategi pembelian ini kalau saya highlight, strategi pembelian itu letaknya di sini gitu. Tapi sebetulnya dia dibina dari atas sampai ke sini. Dia dicanangkan, dia dipikirkan mulai dari mempromosikan, mulai dari mengkonversi pembeli ya, nggak cuma jadi pengen, nggak cuma tahu jadi pengen, nggak cuma pengen tapi juga beli begitu. Nah, PR berikutnya adalah peningkatan penjualan berikutnya. Kalau Bapak Ibu notice, ini corong kan harusnya ke bawah makin pendek. Tapi kok yang di bawah dia meluas begini ya. Nah, meluas ini itulah gunanya after sales service ya, atau post purchase service. Jadi setelah dia beli, itu dia puas atau enggak, itu kita pantau. Kalau mereka puas Bapak Ibu, akan ada kemungkinan ya, mereka tuh menyebarkan ke lebih banyak orang lagi. Misalnya ada tetangga saya habis beli keripik tempe saya, oh enak. Dia fotoin. Kemudian teman-temannya nanya, apa itu, apa itu? Ada tetangga aku jualan keripik tempe enak banget. Nah, itu adalah fungsinya share yang ada di bawah, gitu ya, loyalty sama CRM. Jadi fungsinya strategi funneling ini adalah dalam penjualan, Bapak Ibu jangan fokus menjualnya banyak aja, tapi menjaring ya yang ada di atas sampai dengan ketika pembeli kita yang sudah beli tadi, yang loyal tadi, itu gimana caranya bukan cuma loyal beli lagi aja, tapi ngajak orang lain beli. Kemudian kalau yang sebelumnya beli sebungkus, besoknya beli 5 bungkus misalnya. Itu adalah kuncinya dari loyalty gitu. Nah, itu sekilas tentang funnel Bapak Ibu. Saya lanjutkan berikutnya tentang tujuan menggunakan media digital dan media sosial. Ini lanjutannya yang tadi tentang funnel ya. Kalau Bapak Ibu notice di sini saya tulis ada top of funnel ya, 1 sama 2. Kemudian middle funnel 1, 2, 3 yang di tengah, yang di bawah baru bottom of funnel. Jadi kalau Bapak Ibu dari penjelasan saya sebelumnya ya, pembelian itu terjadi di mana? Pembelian, kemudian merekomendasikan orang beli, itu terjadi di bottom funnel. Di funnel yang paling bawah sebetulnya. Nah,
Jadi strategi kita, strategi menjual itu bukan cuman yang strategi nomor 6 sama nomor 7, Bapak Ibu. Strateginya satu, mengenalkan produk ya. Misalnya promosi produk yang interaktif ya, yang visualnya cantik, komunikasi dua arah. Coba Bapak Ibu kasih tahu kita dong kalau pengen keripik tempe kita maunya yang rasa apa. Nah, itu adalah bagian dari top of funnel namanya. Kemudian setelah itu yang kedua, mengenalkan brand ya. Yang jual keripik tempe nggak cuma Nila, banyak pesaingnya. Kalau di media sosial saya ketik misalnya ya, keripik tempe enak, wah yang muncul bisa ratusan. Tapi pada media digital ya, meskipun banyak pesaing, identitas produk kita atau identitas brand kita itu enak dibentuknya Bapak Ibu. Misalnya, kalau tadi belajar copywriting ya, gaya bahasa kita itu selalu sama gitu ya. Jadi misalnya punya sapaan yang sama misalnya ke Bapak Ibu, ke pelanggan kita. Kemudian kita menggunakan gaya bicara yang sama. Kemudian warna dari atau tone color dari akun kita itu searah begitu ya, relevan gitu. Nah, itu adalah identitas kita gitu. Jadi brand itu harus dikenalkan. Baru kemudian setelah dua itu sudah dibuat, kita ke yang bawah, ke middle of funnel. Yang nomor 3, engagement. Jadi bagaimana cara kita melibatkan konsumen, gitu ya. Misalnya, setelah kamu dapat produk kita, setelah produk kita dikirim, fotoin dong, gitu ya, share, tag kita, gitu ya. Itu adalah cara meningkatkan engagement. Kemudian berikutnya edukasi, karena tadi ya, mungkin konsumen melihat banyak pesaing, gitu ya. Pesaing-pesaingnya tuh banyak banget. Yang menjual produk sejenis itu juga sama gitu ya, banyak begitu. Sehingga fungsi media sosial salah satunya adalah bukan cuma buat jualan Bapak Ibu. Yuk kita punya produk ini, yuk ayo beli, hari ini ada diskon, hari ini ada promo. Itu satu hal. Tapi ada fungsi yang lain adalah fungsi edukasi. Jadi misalnya, kenapa harus pilih keripik tempe nila? Satu, saya akan edukasi mereka. Tahukah Anda bahwa tempe itu adalah makanan yang mengandung makanan produk fermentasi yang enzimnya tinggi. Artinya kalau dia fermentasi bagus untuk pencernaan, ya, melindungi pencernaan. Nah, jadi orang-orang yang nggak kepikir apa sih keripik tempe gitu ya, akhirnya jadi mikir, oh tempe itu sehat ya ternyata. Nah, jadi salah satu cara untuk kita meyakinkan konsumen adalah dengan mengedukasi. Kemudian berikutnya, tidak hanya tentang produk, tapi juga tentang harga misalnya, kualitas. Kayak, menurut Bapak Ibu worth it nggak sih segini? Kita edukasi misalnya, oh dalam satu kemasan kita tuh punya 120 gram. 120 gram itu kalau misalnya nyemil sekeluarga sehari mah pas gitu ya. Nanti di iklannya Bapak Ibu, di sosmednya Bapak Ibu bikin iklan ayah, ibu, dan 2 orang anak lagi nyemil bareng. Nah, jadi kita menggambarkan bahwa dengan produk sekian, harganya sekian, tuh udah pas buat sekeluarga misalnya. Ya, itu adalah bagian dari edukasi. Kelima, itu adalah meyakinkan. Nah, kalau meyakinkan ini bolehlah dengan cara, yuk diskon, nah ini yang baru rame nih kemarin, 77 gitu ya. 77 diskon 7% misalnya ya. Atau beli 7 gratis 1 misalnya. Nah, itu adalah cara-cara untuk meyakinkan. Baru setelah itu kita ke proses pembeliannya. Misalnya, kita membuka kanal pembelian, kemudian menyediakan opsi pembayaran yang jelas, kemudian pengirimannya seperti apa kita jelaskan juga gitu ya. Dan terakhir baru strategi loyal customer, gimana cara kita membina loyalitas konsumen sehingga dia mau mempromosikan produk kita lebih luas lagi gitu. Nah, jadi overall strateginya seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita lanjutkan di sini ya. Nah, sekarang kita menuju ke arah pasar. Kalau tadi adalah strategi untuk kalau kita sebagai bisnis begitu ya. Nah, sekarang mengenali pasar. Saya ingin Bapak Ibu melihat ya bahwa pasar sama target pasar. Yang kita namakan target itu sebetulnya ada 3 macam Bapak Ibu. Satu, namanya consumer. Consumer itu orang yang akan menikmati produk kita. 2, namanya customer. Customer itu siapa? Orang yang membeli produk kita. Mungkin Bapak Ibu mikir, lah emang sama, apa beda? Beda Bapak Ibu. Bedanya apa? Saya kasih contoh. Misalnya, sekarang ini lagi banyak banget kalau di Indonesia tuh ini yang suka saya beli buat anak saya. Contohnya buku cerita anak. Ya. Buku cerita anak yang menikmati produknya
itu adalah anaknya. Yang membeli produknya itu adalah bapak sama ibunya. Nah, kenapa dua hal ini harus diperhatikan? Kita harus memperhatikan di dalam media sosial kita mau promosi ke siapa. Meskipun produk kita adalah buku anak, bisa jadi bahasa kita itu bukan untuk anak-anak. Bahasa kita itu mungkin adalah kepada ibunya. Contohnya gini, bahasa iklan kita di media sosial. Apakah Bapak Ibu pengen anaknya lebih punya empati gitu ya? Bacakan buku setiap hari agar anak Bapak Ibu semakin punya empati. Misalnya ya. Jadi artinya apa? Iklannya ini untuk customer. Meskipun produknya, desain produknya misalnya ya, kemudian ceritanya, ilustrasinya itu untuk anak-anak gitu. Tapi bahasa pemasarannya untuk ibunya gitu ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu adalah potensial customer. Potensial customer itu mereka saat ini belum jadi konsumen Bapak Ibu. Tapi mereka berpeluang jadi customer. Contohnya gini, kalau misalnya saya jualan tas kulit, tas kerja misalnya. Mungkin target kita adalah untuk ini ya first jobber ya, orang-orang yang baru keterima kerja gitu. Atau inilah eksekutif ya, yang biasa kerja di SCBD misalnya ya. Nah, potensial customer kita bisa jadi itu adalah anak-anak yang sekarang lagi kuliah tingkat 3, tingkat 4 gitu ya. Mereka belum jadi konsumen, tapi bisa jadi ketika nanti suatu saat kita itu juga target market kita di dalam media sosial. Suatu hari nanti mereka akan jadi konsumen kita. Mungkin nggak sekarang, tapi harus dibentuk dari awal sehingga ketika mereka udah jadi pekerja beneran, mikirnya kalau mau beli tas beli produk kita, gitu. Nggak pakai mikir lagi, udah nggak pakai mempertimbangkan lagi, karena mereka sudah terpapar sepanjang misalnya saya katakanlah 1 tahun, 2 tahun selama mereka kuliah, wah nanti aku pengen nih kalau aku kerja aku beli tas ini, gitu ya. Nanti kalau aku udah punya uang sendiri aku mau beli tas ini. Nah itu adalah perspektif potensial customer. Jadi dalam targeting di media sosial kita jangan cuman terfokus kepada ya udah kita mau jualannya ke siapa, tapi pikirkanlah customer-nya siapa, potensial customer-nya gitu ya. Ada juga ini yang saya sering bilang kalau lagi pelatihan Bapak Ibu. Pengusaha-pengusaha suka bilang gini, Mbak Nila, yang susah nih kalau mungkin kalau perempuan banyak main sosmed. Kalau target market produk kita adalah laki-laki gimana? Nah, itu juga sebenarnya masuk ke definisi consumer sama customer tadi Bapak Ibu. Misalnya, ya saya ingat kalau misalnya mau beliin dompet suami saya itu kalau misalnya dompetnya udah rusak, kalau nggak dibeliin istrinya dia nggak beli. Nah, maka bisa jadi mungkin Bapak Ibu jualan dompet kulit laki-laki, tapi bahasa audiensnya bisa ke perempuan sebagai orang yang melihat media sosial lebih lama, gitu ya. Misalnya hadiahkanlah penghargaan tertinggi Anda dan rasa cinta Anda kepada suami melalui kado-kado indah ini, gitu ya. Nah, itu adalah kita memasarkan kepada customer, gitu. Itu adalah salah satu cara kita mengenali pasar, gitu ya. Karena kembali lagi Bapak Ibu, suksesnya jualan naik atau enggak, itu tidak cuma perkara produknya bagus. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan ya, saya tuliskannya product market fit. Jualan yang tinggi itu adalah ketika produk sama marketnya itu yang berkelindan ya, yang beririsan makin banyak. Saya yakin Bapak Ibu di sini produknya semuanya bagus-bagus. Sehingga yang perlu kita tingkatkan hanyalah apakah kita sudah menargetkan pada target market yang tepat, gitu ya. Jadi kalau misal kita bicara segmentasi pasar itu bisa dari sisi geografis ya. Kita tuh udah nargetin market yang benar nggak sih di daerah sekitar Jawa Barat misalnya. Atau jangan-jangan market kita itu ada di luar Jawa. Atau jangan-jangan market kita tuh di luar negeri, begitu ya. Jadi kita harus pahami itu. Kedua demografinya gitu ya. Demografi kayak tadi ya dibagi berdasarkan konsumer kita itu umur berapa, pekerjaannya apa, sosioekonomik statusnya bagaimana, kemudian kalau customer kita itu siapa, begitu ya. Begitu juga dengan psikografis dan perilakunya. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Sekarang untuk strategi mengenali target pasar. Ya. Kenapa tadi di awal Bapak Ibu saya tanya tentang 10 macam media sosial. Ternyata Bapak Ibu, kanal yang berbeda itu pasarnya beda. Kanalnya beda, perilakunya juga beda.
begitu ya. Contohnya begini, ini mungkin sudah umum diketahui Bapak Ibu. Shopee itu adalah e-commerce yang quote unquote ditujukan untuk perempuan. Kalau Tokopedia itu untuk laki-laki. Taunya dari mana? Ya, kalau Bapak Ibu jualan produk fashion, itu lebih cocok ditaruh di Shopee dibanding ke Tokopedia. Ya kan saya pakai dua-duanya Mbak Nila, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi sebetulnya ya kan untuk biar punya dua-duanya gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau masang diskon, mau bikin live streaming, bikinlah di Shopee kalau jualannya produk fashion. Kenapa? Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, tampilannya Shopee sama Tokopedia. Shopee itu kan rame gitu ya. Ada apa macam-macam fitur di situ kayak rame aja gitu, penuh gitu ya. Nah, itu tuh sesuai dengan karakteristik konsumen perempuan. Sukanya yang rame gitu. Kalau Tokopedia kalau Bapak Ibu lihat, itu neat gitu ya, rapi gitu. Ya udah mau cari apa, udah tombolnya ada di situ diklik. Itu sesuai dengan cara ya perilaku laki-laki dalam berbelanja. Ya udah dia mau carinya apa, ketemu udah selesai. Jadi kenapa beda kanal bisa beda perilaku? Fitur pada kanal itu mempengaruhi cara orang mencari informasi gitu. Jadi kalau Bapak Ibu notice kalau di Shopee itu live shoppingnya bisa ada di tengah-tengah layar gitu. Kalau mungkin bapak-bapak yang mikirnya apa sih mengganggu gitu ya. Kalau ibu seneng dia, wah jadi cepat kalau mau ikut live shopping gitu. Nah, jadi target pasar ini memang bergantung dengan kanal dan perilaku. Contohnya lagi gini Bapak Ibu. Kalau kita nulis di X, zaman dulu namanya Twitter ya. Twitter itu cuma 160 karakter dulu. Kenapa? Karena fokusnya adalah untuk orang ngomong yang singkat. Jadi kita nggak bisa tuh storytelling di Twitter, Bapak Ibu. Nah, sekarang dengan X ya, kita bisa akhirnya bikin thread. Tapi artinya apa? Fokusnya teks, tertulis. Bisa nggak masukin gambar? Bisa, tapi nggak optimal. Kalau optimal, pasang gambar yang bagus di mana? Di Instagram. Karena kalau Bapak Ibu lihat tahu logonya Instagram kan kamera ya. Emang tujuannya dia adalah untuk optimal dalam memberikan informasi yang sifatnya visual gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau pasang foto yang cantik, yang estetik, pasanglah di Instagram gitu ya. Jangan ngobrol di Twitter. Oh, di Twitter buat apa? Oh, dengerin orang review aja. Karena apa? Banyak orang ngomongnya itu lebih cadas gitu ya kalau di Twitter tuh ngomongnya lebih keras. Tapi artinya lebih keras, lebih jujur. Kita bisa nyari insight dari Twitter. Dibanding kalau Instagram mungkin orang sukanya love-love aja, like-like aja gitu ya, suka aja gitu. Ya meskipun juga ada, tapi dia tidak didesain untuk itu gitu. Nah, ini saya berikan salah satu contoh Bapak Ibu, konsep sosial media marketing yang kalau saya bilang terkesan tidak ada effort begitu ya. Tapi ini bagus sekali. Ya kalau Bapak Ibu tahu ya, ini namanya ada Santo Suruh ya. Santo Suruh sebenarnya beliau ini jualan apa sih? Jualan jasa Bapak Ibu. Jualan jasa. Jasanya apa? Jasa mau disuruh-suruh apa aja. Nah, kalau Bapak Ibu ingat ya zaman dulu itu kita sukanya apa namanya? Kalau misalnya Instagram itu kan harus Instagramable gitu ya. Bahwa seolah-olah fotonya itu nggak boleh jelek. Foto itu harus bagus, harus estetik, tertata gitu. Nah, makin ke sini apalagi kalau Bapak Ibu menjual pada generasi yang berbeda gitu ya. Konsep authentic marketing ini makin populer. Apa maksudnya konsep authentic marketing? Anak-anak generasi Z ke bawah, ya anak-anak muda zaman sekarang itu terkenal mereka tidak loyal. Tidak loyal, apakah jelek? Enggak juga, ya. Loyal dan skeptis terhadap iklan. Jadi mereka tuh nggak percaya sama iklan sekarang. Percayanya sama siapa? Sama review, gitu ya. Review jujur. Nah, authentic marketing ini mengutamakan tindakan sama identitas yang sifatnya lebih natural, gitu ya. Lebih natural aja, gitu. Apa adanya aja, gitu kan. Kalau misalnya dulu kan kalau zaman-zaman mungkin sekitar 2014 2015 itu terkenal Instagramable Bapak Ibu ya, bahwa seolah-olah jualan tuh nggak boleh cacat. Ya padahal sebetulnya kalau kita lihat ya, orang-orang akan mencari tahu jadi aslinya tuh kayak apa sih. Ya udah kita menghargai keaslian itu, keoriginalan itu gitu. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada yang bahkan mukanya Pak Santo ini ya gedean apa kalau misalnya lagi live gitu beliau mukanya sama kameranya sama gedenya gitu ya. Nggak estetik ini coba ngapain timba di foto-foto. Tapi dapat 138K follower. Ya. Dengan apa? Karena dengan dia semakin otentik, itu dia semakin dekat dengan konsumen. Bahwa ya brand ini ya, brand kalau kita bilang bisnis kita, brand kita itu juga punya sifat seperti manusia.
ya bisa salah. Jadi kalau misalnya pendekatan marketing zaman dulu itu orang jualan tuh nggak boleh salah, Bapak Ibu. Ya. Jadi seolah-olah harus perfect begitu ya. Padahal kalau misalnya diibaratkan dengan manusia, manusia mah punya salah juga gitu ya. Jadi produk mah bisa salah juga, tapi yang penting itu adalah bagaimana pendekatannya itu adalah pendekatan yang tidak memaksa. Jadi tidak memaksa itu apa sih? Ya udah kita kayak kayak lagi ngobrol sama temen aja gitu. Jadi akhirnya efeknya apa? Akhirnya trust itu terbangun dengan keapa-adaannya itu. Trustnya terbangun gitu ya. Tapi kalau misalnya eh, apa saat ini artinya dengan natural itu pun ya artinya satu trust bisa lebih mudah didapatkan dan kalaupun terjadi sebuah kesalahan itu juga harus cepat ditangani tanpa apa ya dengan rasa seperti membela diri gitu ya. Kalau dulu tuh kesannya kalau jualan nggak boleh salah begitu ya. Kalau misalnya ada salah itu seolah-olah kita harus defensif begitu ya. Nah, kalau sekarang ya udah minta maaf. Ya kayak kayak berhubungan sama manusia aja Bapak Ibu ya. Minta maaf, kemudian oke gimana ya kita ganti dengan yang baru ya gitu. Jadi kita memperlakukan konsumen itu bukan sebagai subjek. Karena seolah-olah kalau kita menggunakan pendekatan targeting, itu kita tuh seolah menargetkan manusia gitu. Ah, saya mau nargetin kamu, saya mau nargetin kamu gitu kan ya. Jadi seolah-olah di kepalanya itu di atasnya uang, 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 uang gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak sih konsumen yang mau digitukan Bapak Ibu? Nggak ada. Ya, maunya adalah mereka adalah diperlakukan seperti selayaknya manusia aja. Ngobrolnya kayak sama ngobrol sama manusia, bukan kayak ditargetin gitu ya. Nah, jadi itu adalah fungsi sosial media yang bisa kita manfaatkan juga gitu ya, yaitu dengan pendekatan yang lebih natural, namanya authentic marketing. Nah, saya lanjutkan kemudian untuk iklannya. Jadi kalau kita ngomongin promosi, Bapak Ibu, bauran promosi, promosi itu tipenya macam-macam. Promosi itu tipenya ada 5, ya. Mulai dari yang namanya direct marketing, sales promotion, advertising, promotion, personal selling, sama public relation. Nah, saya kasih tahu sekarang kapan kita harus makainya, Bapak Ibu. Direct marketing itu apa sih? Direct marketing itu kalau tujuan kita berjualan itu mendapatkan respon langsung. Nah, ini saya highlight Bapak Ibu ya. Apa yang kita ingin dapatkan? Respon. Jadi bukan langsung beli. Respon itu contohnya apa? Nge-like, nge-share. Tadi ya, terus tujuannya apa Pak? Kan kita maunya apa dibeli produknya. Nanti dulu ya. Kalau Bapak Ibu ingat tadi, funnel tadi ya, kita harus membina dari yang atas Bapak Ibu. Jadi naikin like, naikin share, bikin apa? Bikin persepsi yang bagus, orang mendaftar, kemudian orang mau ngechat kita, itu adalah respon. Sehingga digunakan dengan cara namanya direct marketing. Nah, nanti saya kasih contohnya satu persatu ya. Satu, itu. 2, sales promotion. Sales promotion inilah yang baru kita bilang goals-nya adalah jualan. Kalau direct marketing tadi Bapak Ibu, goals-nya adalah ya pokoknya orang suka aja sama kita dulu, gitu ya. Orang senang sama kita. Kalau yang kedua itu adalah sales promotion. Memang tujuannya jualan. Jadi harus pakai strategi-strategi selling, strategi jualan, ngasih diskon, buy one get one, kemudian ngasih tahu tanggal-tanggal yang sekiranya itu bagus begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga namanya apa? Ketiga namanya advertising. Advertising itu namanya aja untuk ads Bapak Ibu. Jadi ads itu apa? Untuk meningkatkan jangkauan pasar. Jadi kalau corong tadi itu corong paling atas, yang paling atas banget gitu ya. Untuk meningkatkan jangkauan pasar. Sehingga goals-nya apa? Goals-nya naikin follower, naikin engagement rate. Ke penjualan enggak, nanti dulu gitu ya. Jadi kalau kita membuat bauran pemasaran, itu step by step Bapak Ibu. Nggak bisa langsung, oh, pokoknya gimana caranya jualannya laku. Jualannya laku itu adalah efek dari atas-atasnya yang berhasil. Kalau strategi atas-atasnya berhasil, otomatis nanti ke penjualan juga insya Allah naik. Ya. Personal selling, namanya aja personal, tujuannya adalah membina hubungan. Nah, kalau gitu, kalau membina hubungan, apa goals-nya? Mendapatkan data konsumen. Data konsumen itu bukan cuma laki perempuan ya, Bapak Ibu ya, atau umurnya berapa. Tapi misalnya, oh dia itu sukanya itu produk apa sih, gitu ya. Oh dia itu biasanya kalau beli barang itu tanggal-tanggal berapa sih, gitu ya, tanggal gajiannya tanggal berapa sih, atau tanggal-tanggal di mana dia suka, misalnya, oh dia tuh sukanya spendingnya ketika weekend, karena kalau weekday dia sibuk kerja, misalnya, ya. Jadi untuk mendapatkan insight dari konsumen, dalam artian melakukan riset pasar, itu pakai personal selling.
Terakhir itu adalah public relation. Namanya aja public relations, tujuannya itu image Bapak Ibu. Tujuannya memang pencitraan ya. Tapi nggak semua marketing itu tujuannya pencitraan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat 5 elemen marketing, masing-masing itu punya fungsinya sendiri-sendiri. Nah, punya image yang positif itu tujuannya apa? Biar orang nge-review positif. Ke penjualan nggak? Nanti, nggak langsung ya. Jadi dari 5 ini yang langsung ke penjualan itu cuma satu Bapak Ibu. Lainnya itu memberikan efek tidak langsung ya, efek menurun gitu ke penjualan. Jadi itu adalah kelimanya. Nah, sekarang saya kasih contoh. Contohnya masing-masing itu seperti apa? Nah, saya kasih contoh. Gambarnya kira-kira kayak gini. Gambar yang pertama ya, direct marketing. Kalau Bapak Ibu notice ya, biasa main Instagram, di Instagram Story itu misalnya kalau di Story itu bisa di swipe up atau misalnya dia bisa diklik namanya call to action ya. Nah, tujuannya direct marketing itu memang dia bereaksi gitu, apakah dia dengan sign up, apakah dengan dia apply, apakah dengan dia nge-like, apakah dengan dia ya pokoknya action aja, dia melakukan sesuatu gitu. Kita pengennya konsumen kita itu bereaksi, jadi kita teh nggak garing gitu ya, nggak ngomong sendiri gitu. Nah, itu adalah untuk yang pertama direct marketing. Kedua sales promotion, tadi yang saya bilang ya fokusnya adalah ya emang goals-nya itu harus menjual, harus ada yang terjual. Sehingga memang strateginya adalah strategi berjualan. Yang ketiga advertising. Nah, ini contohnya ya. Ini misalnya dengan cara oh ini ngasih captionnya tempat ngopi asik di Bandung. Padahal dia sebenarnya akunnya akun coffee shop, tapi dia nggak mempromosikan dirinya. Dia melihat tempat ngopi asik di Bandung awalnya, meskipun nanti di belakangnya jualan. Tapi tujuannya adalah biar orang banyak lihat dulu gitu. Ketika orang yang cari tempat ngopi, dia akan masuk ke situ. Kemudian berikutnya adalah personal selling. Contohnya ya pakai WhatsApp. Nah, kalau WhatsApp itu memang tujuannya one on one Bapak Ibu. Tujuannya memang kita menggali keinginan konsumen lebih dalam gitu ya. Sorry. Tujuannya memang untuk itu begitu. Nah, yang terakhir itu adalah tentang public relation. Misalnya kalau kita nulis rilis buat koran itu bisa Bapak Ibu ya. Jadi kita bikin press release, kemudian untuk dimuat di koran tentang apa yang bagus sih tentang produk kita misalnya. Oh, kita menggunakan bahan yang sustainable, packaging kita itu sustainable, kita itu mengangkat budaya daerah kita misalnya. Nah, itu juga bisa dijadikan konten public relations gitu. Nah, berikutnya saya ke jenis iklan. Jadi tadi ya iklan itu fungsinya ada di tengah untuk mengkonversi orang yang udah suka untuk kemudian jadi beli. Jadi ini peran penting nih. Peranannya adalah untuk mengkonvert tadi yang dari atas kemudian sampai ke bawah. Yang pertama ada namanya iklan informatif, Bapak Ibu. Iklan informatif itu apa? Fungsinya menginfokan, mengedukasi. Contohnya, bahannya apa sih, cara makainya gimana sih, gitu ya. Jadi kadang kalau kita jualan gitu ya, kita jualan jilbab bagus misalnya, bertopik tertentu atau berpunya tema tertentu jilbabnya. Tapi gimana agar memberikan value kepada konsumen? Nah, kita kasih tahu tuh, misalnya kita bikin reels, 10 cara styling hijab, ya. Jadi cara makainya. Atau misalnya kalau kita jualan abon, cara paling enak menikmati abon sapi Mama Nila, misalnya. Nah, itu kita kasih tahu, campur nasi anget, misalnya. Nah, kita taruh itu di reels, namanya iklan informatif, gitu. Fungsinya, cara penggunaannya, benefitnya apa, gitu ya. Kedua, namanya iklan persuasif. Memang tujuannya adalah untuk mengajak konsumen membeli, memilih, dan bahkan berpindah dari produk lain gitu ya. Jadi emang ada niat-niat ngebajak sedikit gitu ya kalau iklan persuasif. Contohnya adalah kalau di sini Bapak Ibu lihat iklan yang tengah ya. Hindari makanan olahan, tinggi gula, tinggi lemak. Ayo beralih ke fast natural. Memang tujuannya adalah menyasar kekurangannya kompetitor, meskipun nggak secara langsung nyebutin brandnya ya, tapi kayak kekurangan dia apa, highlight kita apa, kita minta konsumen to switch. Yang ketiga adalah fungsinya namanya iklan pengingat. Jadi memang fungsinya adalah untuk mengingatkan, ya, mengingatkan misalnya ngajak konsumen apa sih produk sama brandnya, terutama pada periode-periode off season ya. Jadi kadang-kadang kita Bapak Ibu kita jualan tuh seasonal ya, kayak misalnya, oh kalau jualan baju mah menjelang hari raya gitu ya. Atau kalau misalnya kita menjual produk makanan tuh pas waktu puasa gitu, atau misalnya menjelang kirim-kirim hampers gitu. Tapi kan ada periode-periode kita off season ya. Nah, pada periode off season ini jangan sampai konsumen tuh lupa bahwa kita tuh ada.
Karena kalau nanti periode seasonnya on lagi, mereka tuh gampang recall-nya. Nah, itu tujuannya iklan pengingat gitu ya. Contohnya nih iklannya Yakult, cintai ususmu minum Yakult tiap hari. Suruhnya minumnya tiap hari Bapak Ibu ya. Jadi biar ingat gitu. Nah, itu adalah iklan pengingat. Nah, dua slide terakhir ini Bapak Ibu saya ingin highlight ke life cycle ya, daur hidup bisnis Bapak Ibu. Ini adalah daur hidup yang umum. Hampir semua bisnis mengalami yang kayak gini. Jadi pada saat awal-awal itu pada saat mikir ide produk kan salesnya masih nol. Pada saat introduction itu mulai tuh naik dikit-dikit, konsumen tumbuh gitu ya. Terus kita mulai mikir wah harganya yang pas gimana, ngedistribusinya gimana. Ketiga itu adalah tahap growing. Growing ini profitnya naik, permintaan naik, di saat yang sama kompetitor juga naik. Nah, berikutnya maturity, pasarnya udah stabil, kita harus inovasi. Begitu decline udah turun. Kenapa saya ngasih tahu ini ke Bapak Ibu? Di setiap life cycle yang berbeda, di setiap tahapan bisnis yang berbeda, strategi penjualannya juga berbeda, gitu. Nah, gimana jualannya, strategi jualannya? Nah, kita ke slide berikutnya ini. Siklus bisnis dan pengaruhnya pada strategi promosi. Tadi ya, udah ingat ya Bapak Ibu, 4 stage tadi. Kalau kita masih di awal, ya, kalau kita masih di awal di fase-fase introduction, baru bikin gitu ya, produknya baru bikin, mungkin konsumen nggak pernah tahu itu produk apa sebelumnya. Maka iklan yang perlu kita berikan adalah iklan-iklan yang sifatnya informatif, ya. Jadi iklan-iklan yang ngasih tahu, oh ini bahannya apa benefitnya, apa values-nya, itu ada di tahap-tahap ini. Ketika kita mulai growing, ya, kita ketika mulai tumbuh, ya, kan tadi ya demand-nya makin tinggi. Nah kalau demand makin tinggi, kejarlah ini Bapak Ibu ya jualan dengan sales promotion yang tinggi. Ya kenapa? Karena demand-nya udah ada nih, gitu. Nah berikutnya sehingga iklannya adalah iklan-iklan yang persuasif. Kenapa? Karena kompetitor kita makin naik juga. Tadi kan kalau fase growing kan kompetitor naik. Maka iklan kita udah jangan informatif lagi. Konsumen udah tahu Bapak Ibu jualan apa. Yang kita perlukan adalah gimana biar mereka pilih kita. Maka iklannya harus persuasif. Gitu. Terus pakai direct marketing. Nah, kemudian ketika sudah mature, nah ini ya tadi ya, kan ada kebutuhan berinovasi. Ketika Bapak Ibu udah notice, wah ini penjualannya udah mulai tinggi tapi stagnan nih udahan. Udah tinggi kayaknya udah mentok nih. Ketika mentok itulah Bapak Ibu bangun life cycle yang kedua, ini yang garis putus-putus warna merah. Di saat itu Bapak Ibu mulai memikirkan oke, bikin produk turunan apa lagi ya. Misalnya kalau sebelum-sebelumnya jualan jilbab. Maka mungkin sampai sini oh iya, kayaknya aku butuh kemarin-kemarin udah jilbab untuk formal atau jilbab motif untuk kerja untuk jalan-jalan. Sekarang mungkin kita coba deh bikin line baru jilbab olahraga misalnya. Jilbab buat olahraga kan sekarang lagi musim banget tuh kan, main tenis, main padel gitu kan, atau jogging. Nah ini pasti butuh banyak jilbab olahraga. Kita bikin life cycle yang kedua. Kita mulai lagi dengan iklan informatif yang kedua. Jadi kita bikin iklan informatif yang kedua. Kemudian ketika udah mulai stabil gitu ya, udah mulai mau turun, kita harus memulai dengan public relation dan personal selling. Ya, public relations kita gimana caranya mereka tetap mempersepsikan kita positif. Nah, setelah itu kan decline, Bu. Betul, decline. Tapi kan kita sudah punya backup produk baru lagi, yang life cycle yang kedua. Jadi ketika kita udah mau decline, produk kita yang berikutnya sedang dalam fase growing into mature. Jadi kita pakai personal selling. Gitu kira-kira. Nah, jadi Bapak Ibu kan kita akan menggunakan namanya, meskipun pakai sosial media ya, beberapa iklan itu kan kita tetap butuh biaya. Gitu ya, ada biayanya. Nah, itu ada 4 hal. Satu itu adalah frekuensi pesannya, frekuensi message-nya. Kalau Bapak Ibu pengen tiap hari iklan itu muncul beberapa kali, ya makin rutin, ya maka komponennya makin gede. Kemudian kedua, jangkauan. Makin besar pasar yang pengen kita ambil, otomatis nanti dia juga makin mahal. Kemudian ketiga, tipe konversi. Kita call to action-nya ingin apa? Naikin engagement aja, atau agar orang klik beli, gitu ya, atau agar orang share, gitu. Itu nanti charging-nya beda. Kemudian tipe audience. Semakin spesifik target pasarnya, maka biasanya, jadi misalnya kalau kita nyari, oh konsumen
Di Indonesia bagian timur, pekerja 40 tahun sampai 50 tahun kan spesifik banget tuh. Nah, makin spesifik kalau di digital ads itu makin mahal, Bapak Ibu, ya. Nah, terakhir ini dari saya sebelum kita mulai Q&A session, kembali Bapak Ibu, kalau kita mau berjualan di sosial media, tadi satu ya, konsep besarnya adalah pakai funnel. Jadi harus pakai funnel, funnel yang pas. Kemudian product market fit into channel. Jadi kita tadi ya, kita udah mikir produk sama market. Yang kedua, yang bawah Bapak Ibu. Produk sama market kalau udah fit, kita harus mikir ke kanal apa yang sesuai. Target itu contohnya apa? Gender, usia, sumber informasi. Mereka tuh biasanya nyari informasi itu dari mana? Ya. Kemudian preferensi produknya, karakter konsumennya seperti apa. Nah, itu kita cocokkan dengan produk yang kita punya. Misalnya, oke, kalau target marketnya seperti itu, jadi ngisinya yang nomor satu dulu Bapak Ibu ya, baru yang nomor dua. Range harganya berapa ya yang cocok buat mereka. Penggunaannya yang sesuai sama kebiasaan atau preferensinya mereka. Dan kira-kira produk ini akan punya value added kalau kenapa. Nah, setelah itu baru kita pikirkan, oh ternyata dengan usia seperti ini, karakter produk kita, misalnya gini, kita menargetkan baju kerja untuk wanita 25-40 tahun, oh berarti kita jualannya di sosial media, TikTok Shop gitu ya, marketplace jualannya di Shopee. Nah, jadi dicocokkan antara target, produk, sama channel. Nah, nanti kalau udah kita Bapak Ibu mulai funneling, kemudian dicocokkan produk, market, sama channelnya, insya Allah nanti setelahnya kita akan bisa memaksimalkan penjualannya. Nah, kira-kira ini mungkin kita masih dari secara materi, Mas Faiz, mungkin sedikit itu yang bisa saya share ya. Tapi saya udah kelihatan udah rame banget nih kayaknya di chatbox sama Q&A ya. Aku balikin ke Kang Faiz dulu deh, Mangga. Oke, terima kasih Mbak Nila atas materinya. Wow, materinya sangat-sangat kuat gitu ya nih kata Mbak Triwayuni. Materinya keren nih Mbak Nila katanya. Oke, nah kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Jadi silakan Bapak Ibu jika memiliki pertanyaan, ini bisa langsung ditulis di box Q&A. Nanti akan aku bantu untuk tanyakan satu persatu pertanyaan dari Bapak Ibu semua nih. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama dulu nih Mbak Nila dari Mbak Rosita nih pertanyaannya. Pertanyaan adalah baru saya izin bertanya, selama ini customer saya kalangan menengah ke atas dan mereka nggak main IG atau sosmed, tapi saya kembangkan ke sosmed dan lain-lain. Tapi saat ini saya juga jual produk dengan jualan ke target pasar mahasiswa. Apakah Hmm. medsosnya dibedakan ya Kak? Untuk kemasannya juga ternyata beda nih. Maksudnya apakah saya Hmm. kembangkan website pribadi gitu atau untuk bidik sasaran yang tepat kalau untuk mahasiswa apa ke TikTok gitu atau kemana nih untuk penjualan yang tepat gitu katanya. Iya. Ini saya sapa dulu ya, selamat pagi Bu Rosita ya. Semoga semoga dalam keadaan yang baik. Ini menarik banget ya. Saya tuh ingat bahwa ada salah satu marketplace untuk produk-produk fashion menengah ke atas. Contohnya kalau kita pakai misalnya ya kayak di Zalora. Tadi yang saya bilang bahwa kanal yang berbeda itu membentuk pasar yang berbeda sama perilaku yang berbeda. Kalau Bapak Ibu lihat di Zalora, Zalora itu kalau Bapak Ibu misalnya bandingin sebelahan gitu ya sama Shopee. Zalora itu kalau Bapak Ibu perhatikan, dia tuh warnanya monokrom, hitam putih gitu ya. Terus simple aja gitu kan. Fontnya nggak macam-macam gitu kan. Nggak terlalu banyak fitur atau yang rame-rame gitu. Nah, itu adalah karakter yang disukai oleh pembeli menengah ke atas. Sehingga ya emang kayak gitu gitu. Nah, kalau misalnya kita jual katakanlah barang-barang yang target pasarnya itu dengan margin yang tipis gitu ya, yang harganya murah kita jual di Zalora. Orang-orang mungkin akan mikir dua kali, Bapak Ibu. Ini masa sih harga segini dijual segini? Jadi ada setengah nggak percaya. Jadi memang itu butuh menempatkan ya konsumen dengan channel yang tepat tadi gitu ya. Ini udah pas banget nih sebenarnya Bu Rosita ya, bahwa memang nggak main IG sama sosmed dan nggak perlu gitu ya. Kalau emang itu bukan target marketnya nggak perlu, emang bisa jadi nggak perlu gitu. Nah, oke, permasalahan yang kedua adalah kalau jualannya ke mahasiswa begitu. Apakah medsosnya dibedakan? Nah, ini ada salah satu konsep Bapak Ibu kalau di branding namanya sister brand. Jadi nggak benar-benar berbeda, tapi kita mengindikasikan bahwa dia itu untuk target market yang berbeda. Contohnya gini, kalau kita untuk konsumen menengah ke atas, mungkin warna-warnanya lebih kalem gitu ya. Tadi ya monokrom gitu. Mungkin kalau kita menargetkan agak yang
agak ke mahasiswa atau ke anak muda, kita rubah jadi warnanya agak sedikit pastel. Tapi mungkin brand besarnya sama gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat misalnya contohnya Zara itu punya Zara Kids gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk membuat sister brand-nya gitu. Nah, jadi apakah medsosnya dibedakan? Saya setuju iya. Nah, tapi nanti tinggal di medsos depannya gitu ya, tinggal ditambahkan aja di bio-nya gitu, bahwa misalnya, oh ya ini part of brand besarnya gitu. Jadi kita masih tetap mendapatkan kepercayaan konsumen karena oh dia udah teruji nih di segmen menengah ke atas gitu. Nah, kalau kembangkan website pribadi untuk sasaran yang tepat begitu ya. Kalau kemudian TikTok untuk penjualan. Nah, ini mungkin saya punya sedikit pendapat pribadi Bu Rosita. Kalau kita membuat website pribadi, website sendiri gitu katakanlah ya. Membangun website itu cukup besar investmentnya. Tapi kalau kita udah yakin benar dengan target market kita, maka investment itu jadi worth it. Terutama ini yang perlu hati-hati Bapak Ibu tentang menengah ke atas. Menengah ke atas itu sangat sensitif dengan seamless dari website. Jadi kalau misalnya ketika mereka ngeklik kemudian loads-nya agak lama dikit gitu ya. Kalau kita nggak yakin sistem kita bisa seamless, mending jangan sekalian. Karena impresinya nanti jadi jelek gitu. Mending ikut ke ya udah platform yang memang sudah established. Kalau memang kita ingin berjualannya online gitu ya. Atau kalau misalnya oh ini kalau misal jadi platform, kadang itu ada website atau microsite Bu Rosita yang jadi tempat ini aja, tempat showcase aja. Tapi dia bukan platform jualannya. Jadi itu hanya tempat untuk ngelihat produk gitu ya, ngelihat produk, tapi nanti kanal penjualannya beda arahnya. Itu juga bisa gitu. Untuk ke mahasiswa TikTok betul bisa ya. Jadi kalau untuk mahasiswa apalagi mahasiswa perempuan bisa pakai TikTok. Kemudian bisa juga ke Instagram kalau memang produknya itu visual ya. Jadi memang kalau TikTok itu kan biasanya kalau TikTok audio visual. Jadi dia bentuknya video gitu. Itu kalau misalnya cara penggunaannya, kemudian stylingnya itu bisa pakai TikTok. Tapi kalau kita itu ingin melihat menunjukkan estetika dari visualnya, bisa pakai Instagram. Kira-kira gitu Kang Faiz. Oke. Oke, semoga menjawab ya dari Mbak Rosita nih mengenai pertanyaannya nih. Nah, Mbak Nil, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, masalah mengenai perbedaan di setiap platform ya. Perbedaan di setiap platform pasti ada segmennya masing-masing gitu. Kalau misalkan ya, ini ada kasus kita sudah menggunakan beberapa platform, terus juga di setiap platform sudah menggunakan strategi yang mungkin disesuaikan dengan platform itu. Tapi nggak well perform. Nah, pertanyaannya nih, gimana cara kita ngebedain ini tuh salah platformnya atau strategi kita Ah, justru salah. Ini kan ya, bersinggungannya tipis banget ya Mbak. betul, Takutnya betul, kita mikir betul. kayak, wah kayaknya ini platform yang salah, tapi ternyata memang strategi kita yang kurang tepat. Tapi kalau misalnya kita mikir strateginya kurang tepat dan ternyata platform yang salah, jadinya wasting juga kan ke sumber daya yang kita punya gitu Mbak. Ini menarik nih. Gimana kita bisa tahu itu sebetulnya salah siapa gitu ya. Sebenarnya kalau dulu yang beberapa kali saya lakukan adalah kita bisa trial error Bapak Ibu. Jadi gini, eh, listing di social commerce tertentu itu kan ada fee-nya. Ngiklan di media tertentu itu juga ada fee-nya gitu. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Misalnya pertama itu kita kalau bahasa kerennya A/B testing. Kalau bahasa saya trial error. Jadi gini, kita mencoba hal yang sama kemudian misalnya dengan cara yang sama gitu ya. Dengan copywriting yang sama, kemudian dites di platform yang berbeda. Nanti kita lihat performance-nya bagus yang mana. Jadi itu satu. Jadi jangan langsung jor-joran dikeluarin gitu ya untuk satu arah gitu. Tapi kita coba trial error dulu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu adalah ini agak sedikit-sedikit kita bilangnya bahasa kerennya competitor analysis. Bahasa Cinanya ATM, amati tiru modifikasi. Nah, caranya gimana? Kita ngelihat dengan kompetitor yang kita di industri kita yang udah well established. Dia punya customer base-nya di mana dan kita cari yang karakter konsumennya mirip sama konsumen kita. Kalau di dia works, bisa jadi customer base-nya ada di platform itu. Cuman kita perlu rubah dan modifikasi strateginya aja berarti. Atau cara komunikasinya. Tapi untuk ngetes apakah marketnya ada di situ atau enggak, kita mimik kompetitor aja. Oh, dia main di mana sih? Dia dapat penjualan paling tinggi di mana? Atau dia dapat followers paling banyak, engagement paling banyak di mana? Nah, itu kita mimik. Kemudian kita tinggal modifikasi dengan cara yang beda untuk strateginya. Gitu aja sih paling.
Jadi bukan analisisnya bukan internal aja gitu ya, buat kita tahu sebenarnya ini berhasil atau enggak yang kita lakukan gitu, tapi benar-benar harus luar dalam gitu ya dari mulai Iya, eh, benar. apa namanya kompetitor-kompetitor kita juga gitu. Jadi kita menganalisis kompetitor juga gitu pada akhirnya untuk kita bisa mengetahui sebenarnya strategi yang kita lakukan ini sudah benar atau belum gitu. Jadi silakan Bapak Ibu kalau sekarang lagi ngerasa, aduh saya kayaknya pakai TikTok tuh salah atau misalkan, aduh saya udah pakai strategi di Instagram tapi outputnya nggak terlalu bagus. Coba dicek dulu Bapak Ibu, siapa tahu bukan salah platformnya ataupun bukan salah strateginya. Jadi kita bisa tahu nih step yang paling tepat untuk kita lakukan ke depannya. Oke, Nah, kita Kak lanjut. Faiz, saya boleh nambahin dikit nggak? Ini Boleh, boleh, boleh. terkait dengan tadi menentukan menentukan mau di mana dan mau ngapain gitu ya. Ada lagi gini Bapak Ibu, terutama untuk sosial media. Sosial media itu sangat dipengaruhi sama jam. Jadi gini, kalau kita ngepost tengah malam sama pagi sama maghrib menjelang malam, itu performance-nya bisa beda. Padahal strateginya sama, platformnya sama. Cuman beda di jam posting. Itu ada juga ngaruh. Jadi penting banget untuk Bapak Ibu yang main di sosmed itu untuk memperhatikan ya kapan sebetulnya optimalnya engagementnya Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat di analytics biasanya ya. Jam berapa ketika dia itu analitisnya lagi tinggi. Nah jam-jam itu yang harus di-boost. Jadi satu kadang perkara jam. Kedua, nah ada lagi nih sebetulnya Kang Faiz. Itu adalah tentang budget. Jadi ada beberapa platform yang kalau misalnya budgetnya nggak optimal, dia ngetargetinnya nggak optimal. Ada juga yang kayak gitu. Nah, Mbak Nila jadi pasnya berapa? Nah, trikinya ini tuh nggak bisa diukur pakai angka. Contohnya gini, kalau kita ngiklan di Instagram aja Bapak Ibu ya, kalau follower saya 1.000 sama follower saya 20.000, budget yang ditetapkan sama Instagram bisa beda loh. Gitu. Jadi nggak bisa saya misalnya oke minimal berarti angka yang harus di spend itu sekian. Nggak bisa. Karena setiap pengusaha dengan jumlah follower yang berbeda, dengan target yang mereka beda, itu angka yang ditetapkan Instagram juga bisa beda. Jadi yang bisa-bisa dilakukan Bapak Ibu, kita emang trial dengan beberapa skenario ya. Misalnya kita bikin hari ini, nah kalau yang sehari, yang basic itu kan sekitar 30 ribuan lah ya untuk sehari. Nah itu kita cek, misalnya kita set 30, kemudian besoknya mungkin kita set 100 ribu. Nah itu nanti optimalnya di mana? Karena pasti hukumnya kan semakin besar kita spend, ya otomatis makin bagus gitu ya. Tapi ada titik di mana kenaikannya itu nggak beda-beda amat. Misalnya gini, kalau kita spend 100 ribu sama 200 ribu, ternyata beda performance-nya itu nggak tinggi. Ya kan mending 100 ribu aja gitu ya. Nah jadi variabelnya banyak Bapak Ibu, sehingga yang bisa saya lakukan, yang bisa saya advice ke Bapak Ibu adalah kita trial and error dengan skala yang kecil dulu. Untuk ngecek ombak sama tadi kalau Mas Faiz bilang tentang internal sama eksternal ya, bahwa dari sisi kompetitor kita mimicking itu cara paling simpel sih kalau menurut saya gitu kira-kira yang Faiz. Oke, semoga bisa diterapkan ya Bapak Ibu di bisnisnya Bapak Ibu masing-masing. Nah, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Mbak Nila dari Mbak Tini Wartini. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah, ini mungkin masalah dari UMKM yang bisnisnya konvensional nih. Ketika berjualan di TikTok tuh nggak ada yang nyaut. Tapi kalau misalnya berjualan langsung gitu ya, secara tradisional, ini masih banyak nih gitu ya. Gitu kayak, apa namanya, trafficnya masih tinggi. Tapi gimana sih caranya convert itu ke penjualan di media? Nah, terus pertanyaan selanjutnya dan mungkin ini pertanyaan dari Mas Roy juga di kolom chat nih. Pingin bikin iklan tapi bayarnya mahal. Ada nggak sih yang lebih murah atau gitu yang gratis bahkan gitu Mbak? Silakan Mbak. Ya. Oke Kang Faiz. Ini Bu Tini ini menarik ya. Kadang-kadang kalau saya bilang saya di SBM saya ngajarin digital marketing Bapak Ibu ya. Tapi kadang-kadang saya bilang begini, nggak semua hal itu harus didigitalkan juga gitu. Ada yang memang kadang nggak perlu juga gitu. Kenapa? Kita kembali nanti mungkin Bu Tini bisa ketika sambil mereka datang ke toko ibu gitu ya, datang ke rumah, sambil digali lebih dalam Bu. Misalnya kayak apa sih yang membuat beliau lebih nyaman untuk beli di rumah? Jangan-jangan mereka memilih Bu Tini itu karena ada kenyamanan yang hanya mereka dapatkan ketika ketemu Bu Tini misalnya. Saya tuh jadi ingat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dari Surabaya, mungkin ada yang dari Surabaya di sini ya.
saya ingat ada namanya, kalau Bapak Ibu pernah dengar, namanya sambal burudi. Ya. Sambal burudi itu dari zaman dulu ya, dari zaman saya kecil tuh kan resto burudi itu udah ada gitu ya. Resto burudi itu burudi sendiri setiap kali saya makan di sana itu beliau keliling meja satu persatu. Nanyain, gimana? Ada yang kurang nggak? Ada yang ini nggak? Hari ini aku punya mangga loh. Mau nggak ini? Ini ya mangga potong habis makan. Oh, enak rasanya. Nah, jualan seperti itu nggak bisa nemu dengan saya beli sambelnya online, gitu. Nah, jadi artinya apa? Itu ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Apakah kita itu emang, jadi kalau misalnya tadi ya ke kasus Bu Rudi itu yang saya alami sendiri Bapak Ibu ya, beberapa kali ditawarin dessert ketika makan di sana. Yang jadinya nggak pengen makan dessert, jadi pengen makan. Kenapa? Nawarin dia sendiri datang, gitu kan, datang ke meja kita. Oh, kamu habis makan ini ya? Oh, enak habis ini kalau misalnya makan apa penutupnya pakai pakai mangga gitu. Nah, sama juga kalau misal jualan di TikTok, belum mungkin ada karakter-karakter yang mereka cari dari Butini, yang mereka tuh puasnya kalau ketemu sama ibu gitu ya. Nah, ini saya nggak tahu faktor apa Bu atau variabel apa. Nah, Butini bisa ketika mereka datang kesempatan yang bagus, jangan cuma jualan Bu, sambil digali gitu ya, sambil digali mereka sebetulnya bikin apa sih gitu ya, atau mereka dari yang mereka memilih saya dibanding sama kompetitor itu apa yang mereka cari dan ada di saya. Nah, baru kemudian dipikirkan, mungkin nggak hal itu tuh ditransfer secara online. Misalnya, oke, kalau mereka tuh pengennya karena saya ajak ngomong terus gitu ya, misalnya kalau di rumah itu wah mereka jadi merasa punya temen ngobrol. Nah, mungkin jualannya bukan di marketplace, Bu. Mungkin jualannya bukan dengan masang produk di Tokopedia. Mungkin dengan ibu live streaming, misalnya. Karena mereka cari teman ngobrol, misalnya. Mereka pengen lihat ibu ngobrol, misalnya Bu Tini ini sangat komunikatif gitu ya. Udah ngomong aja di apa live streaming misalnya. Di live streaming baru jualan. Dan live streaming tuh nggak selalu jualan, Bapak Ibu ya. Saya ingat bahwa pernah ada sebuah brand gitu ya, saya nggak bisa sebut nama, ada sebuah brand yang live streamingnya itu 24 jam. Ya pasti streamernya ganti-ganti ya, ada shift-shiftan. Nah, kadang ketika udah tengah malam, kan saya penasaran ngapain sih mereka live 24 jam. Kadang-kadang yang shift malam udah menjelang pagi itu mereka kayak cuma nyanyi-nyanyi. Ya kayak gitu aja, nggak jualan gitu ya. Jadi banyak faktor manusia di dalam jualan Bu Tini. Jadi mungkin ketika mereka ingin langsung datang ke rumah itu ada yang mereka cari yang belum bisa digantikan secara digital. Tapi kalau itu yang mereka cari itu bisa diganti di digital, mungkin bisa separuh-separuh hybrid gitu ya. Nah, mungkin itu Kang Faiz. Oke, ini Mbak Tini semoga menjawab ya untuk yang media. Nah, sekarang kalau yang iklan nih, Mbak Nila, iklannya tuh sekarang kalau misalnya kita tahu ya iklan mungkin mindsetnya adalah iklan tuh mahal-mahal gitu, bayar bahkan gitu. Apakah sebenarnya ada platform-platform iklan yang mungkin bisa gratisan dalam tanda kutip gitu, Mbak? Ya, ya, ya. Oke, kalau kita bicara by nature ya, gratis gratis dalam arti beneran gratis itu saya belum pernah nemu, kecuali satu kolaborasi gitu ya. Jadi kolaborasi dengan brand lain atau dengan produk yang complementing produk kita. Dan jadi ada beberapa partnership yang bisa dilakukan, misalnya oh dia yang bikin ads, kita yang bikin. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi kalau beneran free dalam artian kita bikin iklan kemudian free itu nggak ada. Nah, tapi sebenarnya Bapak Ibu, kita bisa meningkatkan itu secara organik meskipun hasilnya akan beda ya. Contohnya gini, kita tuh nggak harus bikin iklannya itu iklan dalam bentuk ads, misalnya dalam bentuk post atau reels. Kalau post sama reels tadi kan tadi pagi udah belajar copywriting Bapak Ibu. Kalau copywritingnya pas, dia bisa naik secara organik gitu. Jadi reels itu bisa naik secara organik. Lebih daripada kalau kita melakukan ads. Jadi kalau misalnya emang wah Mbak budgetnya nggak ada nih kalau kita bikin ads, kita bikin reels dengan teknik copywriting yang benar, atau misalnya kita punya website atau blog, itu kita copywriting sehingga naik di SEO-nya itu naik organik. Itu juga bisa menolong sama dengan ads. Ads itu kan sebenarnya ya dia berbayar karena dia dibantu oleh platform untuk menyebarkan, kan sebenarnya gitu ya konsepnya. Tapi kalau misalnya konsumen itu secara organik suka dengan konten Bapak Ibu, itu akan naik secara sendirinya juga gitu. Jadi dengan post atau reels kalau memang itu amplify dengan kondisinya target market kita, misalnya hashtag yang relevan, kemudian copywritingnya memang sesuai dengan tren, dia akan naik secara organik. Saran saya itu aja sih Kak Faiz. Jadi yang tadi exercise untuk copywriting-nya itu ditingkatkan gitu.
Oke, Mbak Nila, kalau misalnya buat kasusnya Mbak Tini gini dan mungkin kasus di beberapa UMKM yang ada di sini, bisa nggak sih Mbak kalau misalkan mereka karena mereka tahu bahwa di offline-nya itu justru peningkatan penjualannya ada gitu, ya, traffic-nya tinggi dibandingkan sosial media, mereka memfokuskan untuk meningkatkan customer experience gitu, experience konsumen di offline-nya untuk membuat apa namanya word of mouth gitu ya, untuk membuat konsumen itu membicarakan ini ke satu sama lain dan justru itu menjadi sebuah iklan tidak berbayar gitu karena mereka tanpa langsung konsumen yang mengiklankan itu ke konsumen lainnya itu bisa nggak sih Mbak menjadi salah satu strategi yang digunakan? Iya, bisa banget sebenarnya Mas Faiz. Jadi gini Bapak Ibu, di dalam sosial media itu fungsinya, justru sosial media itu fungsinya bukan buat jualan sebetulnya. Sebetulnya yang fungsinya jualan itu adalah e-commerce dan social commerce. Sosial media itu sebetulnya fungsinya bukan jualan. Sosial media itu fungsinya adalah perantara sebetulnya. Makanya kenapa di dalam sosial media itu harus ada call to action-nya. Nah, call to action tuh kalau saya bisa ngomong sama teman-teman UMKM, call to action-nya itu kadang-kadang bisa macam-macam. Ada yang memang ngasih link ke Tokopedia atau Shopee. Itu kalau digital mainnya. Kadang-kadang dengan ngasih pin alamat. Jadi orang nyari informasi dengan pin alamat, ya. Jadi bikin cara simpel aja Bapak Ibu sekarang misalnya bikin di Google Review, di Google Map-nya Bapak Ibu, di pin aja alamatnya Bapak Ibu. Itu juga bisa satu, kemudian dimasukkan di bio profile. Itu juga bisa jadi call to action. Ada lagi sebetulnya langsung link ke WhatsApp. Jadi sosial media itu sebetulnya adalah tempat marketing, bukan tempat selling sebetulnya, Kang Faiz. Jadi ads itu tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk biar orang datang ke kita gitu. Jadi bisa banget kalau misalnya pengalamannya atau offline. Jadi sosial media itu bukan channel jualannya, tapi channel untuk mengarahkan mereka mau datang secara offline gitu. Atau bisa juga dengan oh mereka yang datang kita videoin, kita rekam atau kemudian oh kalau misalnya habis visit storyin produk dong, kemudian tag kita itu sebenarnya untuk strategi marketing, bukan untuk selling gitu. Jadi bisa saja ya itu sih sosial media kan pada dasarnya tidak berbayar ya. Sosial media itu pada dasarnya tidak berbayar gitu. Sehingga yang membuat berbayar itu karena mereka kita gunakan iklan, fitur iklan gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai iklan nggak apa-apa juga sebetulnya gitu. Oke, semoga ini bisa menjawab yang punya kasus-kasus yang serupa nih tadi ya tentang apa namanya offline-nya rame tapi di sosial medianya masih agak lumayan redup gitu ya. Nah, Mbak Nila ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari Mbak Nur Laila di Pontianak mengenai Hmm. BMC. Ini BMC ini penting nggak sih atau menggunakan BMC ini baik nggak untuk digunakan dalam menjalankan Hmm. bisnis khususnya ketika membuat strategi nanti di sosial media itu sendiri? Hmm. Ya, kalau untuk BMC sebetulnya gini, BMC itu kan kanvas untuk membantu sebetulnya Bu Nur Laila. Jadi dia itu untuk membantu aja gitu ya. Yang lebih penting yang mana? Yang lebih penting adalah ketika kita mengidentifikasi customer segment di BMC, itu bagaimana cara kita menemukan mereka di dunia nyata. Jadi BMC itu sebetulnya untuk memvisualisasikan strategi aja. Saya bukan bilang nggak penting ya, itu penting juga. Apalagi kalau mau pitching, apalagi kalau mau dapat investor gitu ya, BMC itu penting. Tapi sebetulnya yang lebih sulit daripada membuat tulisan di BMC-nya adalah bagaimana cara mentranslate BMC itu dan kita temukan pada konsumen asli kita. Misalnya gini, kita mendesain, kita bikin BMC, oke, persona yang akan kita sasar, customer segmennya itu adalah remaja putri, remaja putri mahasiswa gitu misalnya ya. Nah, pertanyaannya yang lebih susah daripada itu adalah bukan masalah nulis di BMC-nya, tapi bagaimana kita mengkonversi berapa banyak sih mahasiswa putri yang eksis di Indonesia ini, yang jadi target market kita di daerah kita, kemudian kita konversi menjadi revenue stream yang ada di bawah. Nah, itu lebih, menurut saya lebih esensial sebetulnya. Jadi kalau pertanyaannya apakah baik? Baik di awal. BMC itu baik untuk kita dapat gambaran overall Bapak Ibu, kita mau menjalankan bisnis seperti apa. Segmen kita siapa, value proposition-nya apa, key partners kita siapa, key supplier siapa gitu ya. Revenue stream dari mana, komponen cost structure seperti apa. Itu bagus di awal. Tapi di dalam menjalankannya, lebih penting lagi bagaimana setiap elemen dalam BMC itu ditranslatekan
menjadi sebuah action gitu. Jadi oke, saya udah tahu segmen saya ini, saya mau nyarinya di mana ya berarti ya. Saya misal dapat ini dari mana ya? Bisa nggak dengan cara saya misalnya mendekatin mereka atau stand up booth di, biasa kan kalau kampus-kampus suka ada expo gitu-gitu ya, atau bikin bazar dekat situ di daerah dekat kos-kosan misalnya. Nah itu yang lebih penting lagi menurut aku gitu, Bang Faiz. Oke, semoga menjawab ya dari Mbak Nurlaila di Pontianak. Nih, Mbak Nila, sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih, Mbak, kalau misalkan Hmm. tadi Mbak Nila sudah jelaskan, sorry, bahwa di setiap platform media mungkin banyak sekali strategi yang bisa digunakan ya. Ada bauran Hmm. pemasaran yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu ketika nanti bersosial media. Nah, kalau misalnya dari Mbak Nila sendiri ada, kalau saya nggak salah, saya pernah mendengar ada istilahnya adalah bauran pemasaran terpadu, bahwa setiap strategi pemasaran itu harus terpadu agar hasilnya maksimal. Nah, Hmm. menurut Mbak Nila sendiri, apakah untuk level UMKM itu harus seperti itu, atau untuk level UMKM tidak apa-apa untuk melakukan pemasaran yang mungkin berdiri sendiri satu sama lain, gitu Mbak? Oke, Kang Faiz. Ini menarik ya. Jadi IMC atau pemasaran terpadu itu memang kalau saya bilang itu lebih kepada gini, konsep gampangnya Bapak Ibu ya. Jangan sampai Bapak Ibu masang tulisan promo buy one get one di Instagram, tapi ketika orangnya datang ke store, Bapak Ibu bilang, wah itu mah promonya udah habis Pak, itu promo kemarin. Intinya mah IMC mah gitu ya. Jadi jangan sampai apa yang kita bilang di sebuah media itu bertentangan dengan media yang lainnya. Contohnya kita bikin promo di WhatsApp story, datang ke store sekarang diskon 50%. Kemudian di Instagram bunyinya 30%. Nah, jadi itu fungsinya adalah agar konsumen tidak bingung dan tidak kecewa. Sebetulnya poinnya IMC itu aja gitu. Nah, kenapa kok dia sangat penting? Karena kalau kita jadi pengusaha, kanal kita kan banyak ya. Kita mungkin punya partnership, kita punya toko di pasar, kita punya toko berdiri sendiri misalnya di pinggir jalan, kita jualan lewat WhatsApp, kita jualan juga lewat e-commerce. Nah, memanage promosi atau strategi yang kita lakukan di antara semua channel itu yang harus disamakan begitu. Nah, sehingga konsep IMC itu intinya itu. Jadi kalau Bapak Ibu gimana caranya biar ingat caranya, kalau saya biasanya ada kita bikin namanya content plan Bapak Ibu. Content plan itu apa? Dalam sebulan itu kita listing. Kita mau promosi apa aja. Nah, jadi dengan itu misalnya week 1 ya, minggu pertama kita mau mempromosiin produk baru. Ya udah berarti semua akan berbunyi produk baru. Di minggu kedua kita akan ngomongin tentang adanya diskon 10% untuk pembelian pertama misalnya. Nah, itu aja. Jadi dengan satu content plan kita jadi punya panduan. Sebenarnya kita harus ngomong apa dan kapan di mana. Jadi kalau menurut saya sih Mas Faiz jangan terlalu dibuat complicated begitu ya. Tapi ya sudah, yang kita manage adalah pesannya sama dari waktu ke waktu di antara kanal satu dengan kanal yang lain. Gitu sih. Oke, Mbak, ini ada ini dari Mbak Rosita, konten plan tuh di mana sih Kak buatnya, atau komponen dari konten plan tuh apa aja sih sebenarnya? Oke, jadi content plan itu biasanya saya bikinnya itu ada 3 kolom. Jadi kolom yang pertama itu adalah isu atau kejadian atau fenomena yang lagi rame gitu ya. Kemudian kolom yang kedua itu adalah kanalnya, jadi mau di-post di mana begitu. Nah, yang ketiga itu detailsnya, di-post kapan, pakai apa, copywriting-nya kayak apa, butuh gambar apa. Nah, jadi di setiap minggunya atau jadi content plan itu nggak harus setiap hari kita isi. Kalau memang Bapak Ibu mau, ya nggak apa-apa setiap hari. Tapi ada juga yang nggak perlu setiap hari juga. Ada yang kita bikinnya weekly. Kalau misalnya terlalu berat, Bapak Ibu misalnya, oh saya tuh manage sendiri, masak sendiri, jualan sendiri, manage sosial media sendiri, kan berat ya. Jadi kita bikin aja weekly setiap minggu. Jadi bikin minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, pakai 3 kolom tadi. Kolom isu apa nih yang lagi rame, kan kita biar naik organik kan kita harus riding the wave ya, kita mengikuti isu apa yang ada di pasar.
baru kemudian kedua mau di-post di mana, baru ketiga detailsnya. Kira-kira gitu, Kang. Oke, semoga menjawab ya dari Mbak Rosita. Jadi konten plan tuh sebenarnya nggak usah terlalu rumit gitu ya, nggak terlalu wah tabelnya berbanyak gitu. Dari 3 tabel juga semoga bisa membantu nih untuk nanti punya plan-plan nanti mau bikin konten tuh kayak gimana dan juga bisa nge-track ya, bisa nge-track step-step yang mungkin sudah dilakukan sebelumnya dan nanti yang akan datang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Triwahyuni. Kalau fashion musim range harga 200 sampai 700 ribu. Kita pakai platform apa Kak yang mungkin lebih efektif nih untuk menjangkau audiensnya itu Kak? Oke. Ya, oke Bu. Jadi memang di sini tadi ya ada marketing yang pendekatannya itu pendekatannya produk. Jadi kayak Ibu tadi ya, oh pokoknya kita jualan fashion muslim, range-nya 200 sampai 700 ribu. Tapi ada juga yang sebetulnya pendekatannya itu dari konsumen. Kalau menurut saya, Butri coba lihat histori penjualan sebelumnya. Konsumen saya itu siapa? Siapa dulu? Jadi dari siapa itu baru kita memikirkan platform. Misalnya, kalau 200 sampai 700 ribu tadi itu yang beli adalah misalnya ibu-ibu, kemudian dipakainya tujuannya mostly untuk ke apa misalnya ke acara-acara formal misalnya arisan, pesta, pernikahan dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin kita akan jualnya katakanlah di WhatsApp channel atau misalnya di TikTok begitu ya. Kemudian kita lihat lagi, oh kalau misalnya fashion muslimnya segini, apa range-nya segini, tapi karakter yang beli itu biasanya adalah anak-anak muda begitu ya, yang sukanya tuh ngelihat yang warna-warna apa suka lihat warna-warnanya dulu begitu. Oh, mungkin kita harus jualannya live streaming sama Instagram misalnya. Misalnya Instagram Live. Nah, jadi yang kita lihat itu bukan hanya tentang produknya, tapi kita lihat dari database kita kemarin, penjualan kemarin, itu rata-rata penjualan itu datangnya dari mana, dan mereka itu pakai sosial media apa, pakai platform apa. Jadi nggak harus yang platform apa untuk beli kita ya. Misalnya gini, kemarin tuh ada 10 orang yang beli, kemarin banget nih. 10 orang ini kita cek aja Bapak Ibu paling banyak pakai sosial media apa sih Mbak gitu ya. Nah, nanti di situ kita yang kita sesuaikan platformnya gitu. Jadi dari histori-histori penjualan yang sudah terjadi sebelumnya gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya dari Batri Wahyuni. Jadi untuk menentukannya yang paling benar adalah kita melihat apa yang sudah terjadi gitu ya, yang sudah terjadi yang sudah kita lewati. Nah nanti baru kita ambil kesimpulannya bahwa oh berarti yang paling tepat adalah kita menggunakan platform ini karena sesuai dengan track record sebelumnya gitu. Semoga menjawab Batri Wahyuni. Nah ini ada pertanyaan dari ini anonimus ya pertanyaannya mungkin salah satu dari sini. Tapi pertanyaan adalah mengenai apakah strategi Blue Ocean masih efektif nih saat ini dalam berbisnis gitu Mbak. Ya, ya, ya. Oke. Ini menarik pertanyaan. Blue Ocean masih efektif atau enggak? Efektif sama enggak ya kalau saya bilang tergantung target marketnya, Pak. Kalau marketing itu sebetulnya kuncinya itu cuma satu, targetnya. Ya. Kalau kita produknya biasa aja gitu ya, nggak ada istimewa, tapi target marketnya sesuai sama itu pun tetap jalan gitu ya. Nah, Blue Oceans itu adalah kita benar-benar mencari sebuah pasar yang baru. Masalahnya seberapa bagus kita mengenali pasar ini. Kita pakai strategi Blue Oceans, pokoknya oh enggak, kita mau berbeda, kita nggak mau seperti yang umum gitu ya. Kita mau Blue Oceans, tapi ketika kita nggak benar-benar mengenali siapa mereka, menurut saya itu pun jadi tidak efektif, Pak. Jadi Blue Oceans itu akan efektif ketika kita punya pemahaman yang dalam tentang siapa sih yang menikmati ocean yang biru ini. Jadi apa ya? Kalau di dalam Blue Oceans itu karena ada tahapannya. Kalau misalnya Bapak atau Ibu ya pernah baca itu namanya IRRC ya. IRRC Eliminate, Raise, Reduce sama Create. Nah, jadi Blue Oceans itu nggak semata-mata oke kalau udah saya beralih ke Blue Oceans pasti efektif nggak. Tapi dari Blue Oceans pun itu kita harus mulai memikirkan create apa yang baru yang sesuai dengan target market yang itu gitu. Karena shifting dari blue ke red itu pun juga butuh effort yang menurut saya sama beratnya dengan bertanding di Red Oceans. Jadi kalau Bapak merasa sudah mengenal, Bapak atau Ibu sudah mengenali Blue Oceans ini seperti apa, siapa yang jadi marketnya di Oceans itu, silahkan, maka itu bisa jadi efektif. Gitu.
Oke, Mbak Nila, ini menjadi pertanyaan terakhir nih Mbak, buat closing dari kegiatan hari ini. Pertanyaan adalah, mungkin di sini Bapak Ibu di sini UMKM di sini ada yang belum terlalu fokus dengan sosial media atau ada yang sudah menggunakan sosial media tapi outputnya juga kurang baik gitu ya, karena mungkin lagi struggle aja gitu dan balik lagi UMKM banyak ya yang dihandle gitu, bukan hanya sosial media aja tapi sampai ke Betul, produksi dan lain-lain. betul. Ada yang bisa Mbak Nila sampaikan gak nih buat Bapak Ibu sini untuk bisa mengoptimalkan atau tidak menyerah dalam menggunakan sosial media untuk membantu penjualan dan juga perkembangan dari bisnisnya Bapak Ibu di sini. Iya. Kalau saya, Mas Faiz, kembali ke statement pertama saya tadi. The more itu nggak harus selalu the better. Jadi banyak-banyakan itu nggak selalu lebih baik. Kalau Bapak Ibu dengan capabilities Bapak Ibu sekarang nyaman dan yakin bisa menghandle di satu, kita fokus di satu. Karena menghandle banyak media, terutama media itu tadi ya, kita manage Facebook, manage Instagram, audiensnya bisa beda, maka strateginya bisa beda. Dan itu memakan resource yang besar. Jadi dibanding kita melihat, oh sekarang trennya ini maka saya harus ke sini, saya sedikit tidak setuju dengan itu. Menurut saya, kenali konsumen Bapak Ibu dengan baik, baru sosial media atau digital marketing itu membantu kita mendekatkan diri kepada mereka. Jadi bukan membuka sesuatu yang baru, tapi mendekatkan kepada target yang memang itu sudah kita punya. Gitu kira-kira, guys. Oke, jadi temukan yang paling tepat untuk Bapak Ibu ya, dan jangan menyerah karena mungkin prosesnya juga nggak cepet ya Mbak Nila. Pasti ada proses yang lumayan panjang dan mungkin proses itu yang harus dilalui. Jadi jangan menyerah terlebih dahulu dan tetap memberikan yang terbaik, mengoptimalkan penggunaan media sosial yang saat ini sudah dimiliki. Nah, terima kasih Mbak Nila atas materinya hari ini, sangat insightful sekali. Sama-sama. Semoga berguna untuk seluruh Bapak Ibu yang ada dalam kegiatan sesi kedua kali ini, dan juga aku berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam kegiatan sesi kedua pada pelatihan hari ini. Dan sebelum menutup, aku izin mengingatkan di kolom chat, ini sudah ada absensi kedua untuk kegiatan hari ini, jadi jangan lupa untuk diisi. Dan nanti kita masih ada satu sesi kegiatan lagi di jam 1 siang. Jadi kita akan ada waktu istirahat selama 1 jam terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu untuk melanjutkan kegiatan yang mungkin harus dilakukan, dan kita akan bertemu kembali di jam 1 siang nanti. Sekali lagi terima kasih Mbak Nila dan seluruh partisipan dalam kegiatan sesi kedua kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan semoga sukses dengan bisnisnya.